gua akun dia bisa. Yeah. Bisa. Halo Kak Ardo. Jadi, Halo, Oke, bisa. ini Udah bisa sing ya? masih muter-muter gambarmu? Enggak kok. ya kan di situ. Ya tak kasih tahu. Gimana Kak? Udah Masih jelas apa? masih muter-muter. Tapi suaranya jelas. Jelas, suaranya jelas. Oke. Ini pakai wifi. Kelihatannya coba keluar dulu terus join lagi deh. Gambarmu Keluar dulu. muter-muter. Coba nyari sinyal dulu ya Kak. Nggak usah, sinyalnya udah bagus itu. Terus apanya yang keluar? Kamu keluar Keluar dari ini terus nanti masuk lagi gitu loh. Oh, oke oke. Halo, Saka Widya Budaya Bakti Giriwangi. Nah, gini baru keluar. Udah jelas Berarti Kak? yang error siapa ini? Nggak tahu. Ini dari Kak Ardo emang sengaja nggak ada mukanya apa? Oh, oke. Udah ada ya. Dengan Kak siapa ini? Oke, perkenalkan nama saya Melia Nurul Hidayah dari DKC Cilacap. Terima kasih Kak Ardo telah mengajak kami untuk berdiskusi bersama malam ini. Itu ada Saka Widya Budaya Bakti itu. Maaf Kak tadi. Iya, Tadi tadi mau yang error Instagramnya kelihatannya barusan bisa mungkin. tadi mencoba live juga dengan Saka Widya Budaya Bakti tapi nggak bisa. Iya. Mau ngobrolin apa Kak? Loh, ini yang tuan rumah aku berarti. Yang nanya-nanya aku dong. Enggak, aku. Oke. Oke Kak Ardo, kita mulai ya. Loh, oh ya, sembarang. Oke, langsung saja. Ini kan sedang di masa pandemi di mana kegiatannya itu dialihkan menjadi online semua. Lah, gimana sih biar kita itu bisa optimalisasi dengan pemanfaatan media sosial itu? Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam Pramuka. Ya. Oke. Kita belum mau tepuk Pramuka nggak ini? Nggak usah Kak. Kemarin rekor kelihatannya pas waktu pelatihan website Kuarcap dan DKC itu pas daring ada tepuk Pramuka bareng-bareng. Keren itu. Baru pertama kali kelihatannya. Jadi sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Kak Atiko, Kak Warda Jawa Tengah kemarin pas waktu di pembukaan, beliau sangat mengapresiasi seluruh kegiatan yang sudah berjalan di kuartir cabang, baik itu oleh Andalan maupun Dewan Kerja, baik itu Dewan Kerja Daerah, Dewan Kerja Cabang, Ranting, itu sangat diapresiasi sama beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau juga menyampaikan jangan berhenti buat semakin lebih kreatif dalam masa daring ini. Bulan keempat itu pasti sudah titik-titiknya jenuh gitu loh. Benar. Nah itu harus lebih ambil peran lagi teman-teman pramuka. Timeline di sosial media kata Kak Atiko kemarin juga pramuka sangat luar biasa dalam mengisi timeline di sosial media. Nah harapannya teman-teman juga akan lebih kreatif lagi. Kreatifnya dalam artian lebih mengambil peran. Mengambil peran apa nih? Nah itu masing-masing kabupaten kota itu pasti
ada yang belum lengkap gitu misalnya. Nah, perannya pramuka adalah sebagai pelengkapnya. Ambillah itu. Nah, itu pasti beda-beda. Nah, yang tahu siapa? Ya teman-teman gitu. Kayak gitu sih kalau menurut saya. Jadi ya jangan monoton. Jangan monoton itu. Tapi lebih ke aksi lah. Oke, Itu. berarti kalau dilihat sekarang itu kan kebanyakan teman-teman kita kan kita cari materi, lalu kita share ke anggota pramuka yang lain, dan anggota pramuka yang lain tuh hanya cuma sebagai penonton gitu istilahnya. Bukan penonton apa sih? Cuma menyimak tanpa ada pergerakan yang berarti gitu Kak. Coba Iya. mungkin kegiatan seperti apa sih yang tetap bisa menumbuhkan peran kita di pramuka itu agar tetap optimal gitu Kak. Serius banget ya pertanyaannya ya. Gak bisa santai. Jadi apa ya? Kalau sebagai contoh sih, kalau boleh kita buka gitu ya, permasalahan yang ada di depan mata kita di hampir di seluruh Indonesia itu adalah sekarang terkait dengan distribusi bantuan sosial yang belum belum semuanya. Nah, pasti teman-teman kan gimana sih mosok bantuan sosial kok yang dapat nggak pantas dapat bantuan itu satu. Terus mosok itu dapat bantuannya double-double. Kayak ini tadi kan teman-teman tak sampein ini bantuan sosial tadi kamu juga bilang terus nya itu kalian bisa apa gitu. Itu yang harus dieksplor gitu. Nah, kita harus ambil peran di situ. Makanya masyarakat di Jawa Tengah itu tidak semuanya mendapatkan informasi yang sama. Nah, kita yang harus membantu mereka. Itu. Diindik sama kakak andalan dari Kuarda nih, join Kuarda Jateng. Saya deg-degan ini. Takut salah ngomong. Kalau kemarin kan di rakor rakor DKC Sekuarda Jateng juga sudah disampaikan Ika yang terkait pelaporan penyalahgunaan bantuan sosial itu. Tuh, bukan penyalahgunaan. Gimana? Terkait tentang distribusi bantuan sosial yang Ya, pendistribusian bantuan itu kemarin juga sudah disampaikan di rakor DKC Cilacap dan DKR Sekabupaten Cilacap bahwasanya ini loh ada sistem dari Jawa Tengah yang kita dapat melaporkan bagaimana pendistribusian kita di pendistribusian bantuan sosial di daerah kita masing-masing. Tapi mungkin pelaksanaannya dari teman-teman itu masih belum jadi itu secara ya aksi paham. gitu. Memang kemarin kalau saya ngobrol dengan Wakabina Muda, kalau adik-adik TD itu digerakkan hanya untuk menginventarisir kanalnya doang, nanti pasti pada bosen. Gitu, itu yang pertama. Harusnya ambil peran lagi gitu, mengawal sampai bantuan yang dilaporkan itu nyampe ke orangnya, kayak gitu. Lah, yang jadi masalah adalah bantuan sosial itu ada, kemarin saya sampaikan juga kan, bantuan sosial itu ada dari pusat, ada dari provinsi, ada dari kabupaten kota, ada dari desa. Kanal aduan yang ada di provinsi jelas ada, namanya Laporgub. Kemarin sudah saya ajak. Terus kanal yang di kabupaten kota masing-masing punya kanal pasti kan. Aduan ya, ini kita mau mengadu tuh lewat kanal apa? WhatsApp, Twitter, Facebook, atau Instagram, misalnya seperti itu. Atau nomor telepon atau WA, itu harusnya ada. Lah, form kemarin yang saya share ke teman-teman, itu kita minta tolong teman-teman membantu menginventarisir di kabupaten kota masing-masing. Dari mulai kabupaten,
kanalnya apa aja. Kan itu kan cuma masukin nama kalian yang lapor siapa, terus nanti di kabupaten kalian itu kanalnya apa aja. Oke, terus kecamatannya ada berapa kecamatan, itu kanalnya per kecamatan apa aja. Terus desanya di berapa desa di Cilacap, coba tak cek. Kamu tahu Kalau nggak di desa di Cilacap Cilacap? ada Ada berapa 24 desa? kecamatan. Desanya, Per desanya. kecamatan kurang lebih ada 10 desa, Kak. Ya makanya kalian aja nggak aware gitu loh. Mohon maaf, Kak, ini suaranya nggak masuk di sini. Nggak masuk. Coba lagi tes. Ini udah masuk. Halo? Halo, Kak, suaranya tidak masuk. Ini udah masuk belum? Tes 1 2 3. Suaranya frekuensinya kecil, Kak. Masuk sih. Tapi gambar saya bergerak. Halo, Kak, suaranya kecil nih. Halo, 1 2 3. Halo. Sudah dengar belum? Halo? Halo, 1 2 3. suaranya sama sekali tidak masuk dengan frekuensi kecil sekali. Nggak denger ini berarti ya? Cek 1 2 3. Dengar nggak? Belum masuk juga, Kak, suaranya, Kak. Kalau kayak gini, masuk nggak? Dari sini belum. Ini, keras banget kan? Yang salah siapa terus? Ada yang komen itu keras banget. Iya. Ya makanya kok yang berarti kan bukan tempatku yang bermasalah ya dari tadi DKC-nya. Halo, apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Ini kedengaran nggak ya suara saya? Halo. Yang bermasalah itu punya aku apa punyamu? Udah masuk ini, Kak. Iya makanya. Koneksimu kali. Oke, lanjut ya, Kak. Sampai di mana tadi ya? Jadi harapannya sih teman-teman bisa nginput itu kan nggak perlu kemana-mana. Di tempat kalian aja, misalnya kalian tuh tinggal di desa mana, desa kalian itu punya kanal apa aja gitu loh. Ngerti itu maksudnya? Halo? Halo, denger nggak? Oke, udah, Kak. Jadi kalau itu kemarin alamat yang saya share itu, teman-teman bisa input desanya masing-masing aja. Tuh. Karena desa di Jawa Tengah itu jumlahnya 7.809 desa. Oh, banyak ya. Iya, makanya.
Terus ada sekitar 800-an kecamatan kalau nggak salah di Jawa Tengah. Jadi kira-kira kalian bisa ngambil peran nggak di situ? Bisa loh. Halo, denger nggak nih? Nggak denger ya? Udah kedengeran, Kak. Oke, siap. Itu Kayak maksudnya itu. Dari data yang nanti sudah terkumpul, ini seluruh Jawa Tengah itu sudah terkumpul tuh, data semua kanal sampai desa-desanya. Nah itu baru kita compile jadi satu, ya kan? Per kabupaten, kanalnya apa aja. Terus kita serahkan ke kalian lagi, nih disebarkan kayak macam kayak buku saku lah, gampang aja. Kalian bisa buka primbon gitu, oh kanalnya di Cilacap itu apa aja sih? Oh aku di desa mana ini? Oh jalan desa ini itu, berarti aku harus lapor ke desa ini. Kanalnya apa? Ini contoh ya, contoh simple. Banyak aduan yang masuk ke provinsi itu terkait dengan rusaknya jalan desa. Padahal jalan desa itu kewenangan dari pemerintah desa untuk memperbaiki. Gitu. Kalau jalan desa diperbaiki oleh kabupaten, itu nanti akan diperiksa sama inspektorat masing-masing atau mungkin ke BPK. Karena tidak sesuai kewenangannya, ngapain kamu benerin? Itu kan jalannya punyanya desa. Jadi yang harus membetulkan harus dari pemerintah desa. Tuh. Itu baru jalan desa. Lah kalau bantuan sosial, ya gitu juga. Kan kebanyakan kalau sekarang itu kan bantuan sosial yang didistribusikan dari pemerintah desa itu kan tergantung sama perangkat desanya. Bener nggak? iya. Kalau bantuan sosial itu kan ada yang bersyarat ya Kak, yang ada yang menggunakan KIS gitu. Paling sudah ya bersyarat kalau yang punya KIS ya dapat gitu KIS, KPH dan kartu-kartu yang Iya, semacam itu. makanya kita perlu dudukkan bareng-bareng teman-teman pramuka, penegak pandega untuk paham benar terkait dengan bantuan sosial. Kalau perlu nanti kita webinar lagi, kita undang dari Dinas Sosial Provinsi untuk menjelaskan sebenarnya kriteria orang yang akan mendapatkan bantuan sosial di era pandemi itu seperti apa kriterianya. Itu. Ada bantuan yang dari pusat, dari Kementerian Sosial, itu menggunakan data tahun 2015. Data apa namanya saya lupa. Terus juga ada juga dari pusat, dari Kementerian Desa, data yang dipakai tahun 2019. Seperti itu. Tapi itu belum tercover semua dong berarti. Karena kan yang terdampak oleh pandemi saat ini kan nggak cuma yang terdata di tahun 2015 dan 2019 kan. Kayak gitu. Jadi pasti akan banyak masyarakat yang terdampak oleh pandemi ini yang belum terdata. Makanya teman-teman nanti bisa melaporkan kalau tahu mekanisme dan kanal-kanalnya apa aja, serta kriterianya yang mendapatkan bantuan seperti apa, gitu. Kalau kalian udah paham itu semua, langsung ambil peran kalian di tempat kalian masing-masing, gitu. Ini di kanal lapor group ini kan apakah kita Jangan hanya ngomong di lapor group loh. oh Jadi di, kan tadi di kan iya, jadi bantuan sosial itu ada bantuan dari pusat, ada bantuan dari provinsi, ada bantuan dari kabupaten kota, ada dari desa. Seluruh elemen pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini memangkas anggarannya di masing-masing ini untuk COVID-19. Salah satunya untuk bantuan sosial. Berarti kan setiap pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten maupun desa, ada dong posting anggaran untuk bantuan sosial. Ketika bantuan dari pusat itu tidak mengcover di desa ini, maka desa ini harus minta ke provinsi atau kabupaten. Begitu. jadi Paham? peran pramuka di Ada sini kan? Kalau banyak yang laporan sih sebenarnya, lah, nek arep itu bantuan, gue pilih-pilih kok misalnya perangkatnya itu biasanya.
perangkat desa gitu ngomong. Kebanyakan kayak gitu. Tapi kan kalau kalian, lu kan harusnya bisa dapat bantuan ini dong Pak. Kira-kira yang bisa nggak dapat bantuan dari pemerintah desa? Oh sudah penuh ya, oke, naikin lah sama kalian. Nah udah kalau gitu tak mintain ke kabupaten lewat kanal, laporin. Tidak lanjuti, tidak ada lagi, atau mungkin ada jawaban udah habis misalnya kuotanya, kan ada tahap-tahapnya tuh distribusi bantuan, naikin lagi ke provinsi, gitu. Jadi harusnya kalau saya pikir dengan adanya eh, pemangkasan anggaran di tiap-tiap pemerintah daerah sampai desa untuk mengcover bantuan sosial terdampak COVID-19 ini, harusnya sih 80% masyarakat yang terdampak itu bisa tercover harusnya. Karena nilainya juga bukan nilai yang kecil gitu. Makanya ini pemahaman seperti ini kan nggak semua TD dan Dewan Kerja tahu gitu. Maksudnya apa sih gitu, nggak ingin kurang gawean misalnya gitu. Tapi kan kita semuanya nggak tahu kanal di desa. Padahal di desa itu ada anggaran di desa itu paling banyak mendapatkan bantuan. Dana dari pusat, ya kan, dana desa, ya kan. Dana dari provinsi ada dapat bantuan juga. Dana dari kabupaten kota juga dapat bantuan. Belum dari dana-dana yang kementerian. Bayangin. Gitu. Kalau selama ini sih taunya cuma yang dapat bantuan itu udah digolongkan Miskin. berdasarkan yang megang itu Iya makanya. data Ya kalian tersebut. mesti diem aja. Kalian sebagai pramuka kan, saya ini agen pemerintah, Pak. Mosok, yang ini belum dapat, Pak. Misalnya gitu. Kan bisa gitu. Oke, jadi tambah tahu lagi nih Kak, ternyata Iya. karena bantuan itu ada di desa terutama ya. Berarti kalau kita masih bisa ngajuin ya? Itulah makanya kalian ketika, berarti kan kalian jarang main ke balai desa, kantor desa. Ada pengumuman apa, kecuali kalau kalian bikin surat-surat doang kan ke kantor kepala desa biasanya. Kayak gitu. Oke, jadi Karena kan masa tambah tahu. pandemi juga nggak bakalan selesai bulan depan. Nah, saya yakin bantuan sosial juga nggak akan selesai. Gitu loh. Kalau masa pandemi dinyatakan selesai lah, barulah bantuan sosial mungkin akan berhenti. Gitu. Apakah masyarakatnya yang mendapatkan bantuan akan bertambah lah itu. Itu peran nggak mungkin hanya dilakukan pendataan oleh pemerintah. Itu. Makanya kemarin ada Pramuka Peduli yang di Semarang juga buka bumbung sosial. Pertanyaan saya, bumbung sosial, data penerima bantuannya dapat dari mana? Nanti bentrokan nggak dengan bansos-bansos yang lain? Nanti ternyata dapat double-double misalnya. Begitu ya. Kan mending kita melaporkan ke pemerintah, tapi kita ambil peran kita. Berat ya ngobrolnya ya. Wih, keren. Tepuk Ini pramuka dulu. sedikit. Karena pengetahuan mengenai bansos ini selama itu ya cuma yang didata yang dapat gitu. Iya. Jadi orang-orang yang masuk dalam pendataan itu berkesempatan itu kadang ada yang dapat 2 kali bantuan atau lebih itu dan Yes. ada yang sama sekali tidak dapat itu padahal ya semuanya juga terdampak COVID-19 gitu Kak. Betul. Makanya itu kan peran dari kalian-kalian lah. Peran dari kita lah pramuka. Nah, untuk bisa apa ya, ambil peran di situ deh kelihatannya. Karena kalau itu hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri dan perangkat yang menjalankan itu, ya tidak bakalan tercover semua, tidak bakalan bisa terdata semua. Itu Oke, jadi bukan begitu? lebih berperan sedikit ya di daerah kita terutama ya Kak untuk Makanya aku dari kemarin tuh mau menyamakan visi dan misinya itu kelihatannya masih belum ada nyantol di situ gitu. Dipikirnya ini, wah ngapain sih harus mendata ini buat apa sih? Kok kurang kerjaan gitu. Padahal efeknya tuh gede banget gitu. Kalau kita bisa melakukan ini secara serentak seluruh Jawa Tengah TD bergerak, selesai.
Iya. Oke, Kak. Next baru kita pikirin gimana caranya kita bisa mengawal laporan kita. Oh, makanya kemarin pas waktu rakor itu kan yang tak undang siapa? Tim lapor gub loh yang tak undang di rakor itu. Mereka yang tiap hari menjawab aduan loh. Dari koordinatornya sampai ke PIC-nya. Harusnya Luar kalian biasa. bisa connect di situ. Ketika tidak direspon sama pemerintah desa atau pemerintah kabupaten kota, aduan kalian, ketika yang nyentil itu dari teman-teman di lapor gub, ini kenapa kok belum direspon? Gitu, misalnya ditelepon aja deh. Oh iya Pak, sebentar Pak, beda cerita. Bisa paham ya? Selamat malam Kak Rina, Kama Bisaka Saka Milenial. Terima kasih Kak Rina sudah bergabung. Luar biasa. Selamat datang, Karina. Jadi lebih enak lagi ketika teman-teman Dewan Kerja Cabang itu dan Kuarcap tentunya berkolaborasi dengan Dinas Kominfo Kabupaten Kota masing-masing. Itu akan luar biasa. Apalagi di Dinas Kominfo-nya sudah ada Saka Milenial. Wah, seperti saya ini kan, loh, ini Kak Rina ini kan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Salam pramuka Kak. Oh, ya. Salam pramuka juga, Kak. Luar biasa, ini malam-malam nge-live bareng Kak Bukan kita Idol. jomblo loh ini Kak ya. Dengan live dadakan ya, Kak. Gitu. Jadi kalau bisa nih adik-adik atau teman-teman TD di Dewan Kerja apa ya, mulai ya dibagilah, kamu kayak di Dewan Kerja Daerah kan juga ada koordinator wilayah ya, misalnya kan Perbinwil gitu. Nah, di Dewan Kerja Cabang ada yang ngurusin nggak per apa, Karisdenan atau apa? Kalau di Cilacap bunyinya Perkorwil. Nah, Perkorwil itu kan ada berapa kecamatan, coba itu didampingin data dulu, datanya ngumpul, kita compile jadi satu. Ayo kita selesaikan masalah bantuan sosial di Cilacap. Keren. Teman-teman Ubaloka dan Pramuka Peduli biar bergerak seperti yang sudah-sudah. Terus teman-teman Tagana dan yang relawan yang lainnya bergerak seperti yang sudah-sudah. Teman-teman Dewan Kerja bergerak yang ini. Tidak perlu effort yang besar, tidak perlu harus mengumpulkan massa, tidak harus berkumpul-kumpul, hanya bisa dilakukan di rumahnya masing-masing dan di tetangga-tetangga kanan kiri. Tapi efeknya luar biasa. Itu Kak. Itu simpel sih Kak sebenarnya. Jadi cuma kan itu mungkin nggak kepikiran oleh semua gitu. Ini mungkin belum dilakukan oleh Kuarda yang lain. Makanya saya mendorong biar Jawa Tengah ini TD-nya bergerak deh. Ayo deh, TD-nya bergerak deh. Gimana nih caranya? Ayo deh. Kayak gitu. Kalau dari TD kalian bergerak kepada bersama kan tak bisa dikalahkan kan? PKS, Gimana? Putus-putus suaranya. ya. Gini Kak, kalau dari kami kemarin kan baru tahap penyampaian kepada Dewan Kerja, belum seperti yang Kakak bilang tadi untuk pengawalannya gitu mungkin. Oh iya, nanti. Soalnya kan step by step dulu. Kita kumpulin dulu deh data. Karena aduan terkumpul, baru kita selaraskan langkahnya. Gitu. Banyak beberapa langkah yang sudah saya persiapkan sebenarnya. Coba kalian mengadu sebagai pramuka. Kan kalau mau mengadu kan orang yang harusnya menerima bantuan kan pasti malu nih. Atau mungkin, nggak usah. Aku juga nggak tahu nih caranya lapornya gimana. Kan harus diwakili. Harus dibantu untuk dilaporkan. Untuk bantu melaporkan ke kanal itu. Siapa? Ya pramuka. Bener nggak? Kalian tulis nih, nama kalian siapa, terus di laporannya kalian tulis saya anggota pramuka dari Kuarcap sini membantu melaporkan bahwa saya nama ini dengan nomor KTP ini sudah terdampak oleh pandemi sehingga dia berhenti dari pekerjaannya misalnya
dan dia sudah tidak bisa menghasilkan apa-apa dan sekarang sudah harus menghidupi sekian anak. Misalnya seperti itu dituliskan kronologisnya kan pasti kalian bisa menuliskan ini foto KTP-nya, ini alamatnya, ini koordinat rumahnya, mohon dibantu untuk bisa ditindaklanjuti. Jebret, kirimkan ke aduan. Kira-kira ditanggepin nggak kalau kalian nyebut kalian sebagai pramuka? Boleh. Karena banyak yang masuk kalau mengadu itu biasanya anonim gitu loh. Paham maksudnya? Paham nggak? Nah, itu yang menyebabkan teman-teman yang menangani aduan itu biasanya, wih bener apa ora iki? Ya, tapi kalau kalian berani menyebut di situ nama kalian siapa, alamatnya di mana, nomor telepon kalian berapa, bahwasanya saya adalah anggota pramuka dari kuartet cabang ini, membantu melaporkan saudara ini yang harusnya bisa mendapatkan bantuan, tapi sampai detik ini belum mendapatkan bantuan karena dia sudah terdampak oleh pandemi. Alamatnya ini, nomor KTP-nya sudah dikirimkan fotonya lengkap, pasti kan akan lebih direspon gitu pastinya. Di sini juga pramuka lebih berperan langsung ya, Kak? Iya, makanya bayangin kalau itu bisa dilakukan oleh semua masyarakat Jawa Tengah, kami kan nggak mungkin. Makanya yang saya suruh bergerak adalah Panaga dan Pandega gitu. Ambil peran itu maksudnya di situ. Mari kita wujudkan bareng-bareng, jangan lama-lama, mulai dari Cilacap dulu. Siap, Kak, siap. Kita akan mulai melakukan pengawalan, Kak. Iya, jadi walaupun ini juga sebagai bottleneck juga, walaupun kita tidak punya anggaran kegiatan ini nggak terlalu membutuhkan anggaran kegiatan kok. Orang itu bisa kita lakukan dengan fasilitas yang sudah kita punya setiap hari gitu, ya kan? Butuh internet nih, masih ada kok pakai data. Ya dikit-dikit amal lah, hidup-hidup amal, ya kan? Gitu. Terus setiap kali nanti ketika sudah kalian membantu melaporkan itu, live IG kayak gini, kalian bisa lakukan cross check dengan Dewan Kerja Ranting atau mungkin gugus depan, kalian sudah melaporkan berapa aduan. Yang diobrolin udah mulai itu gitu loh. Wah, aduan yang kemarin ke sana udah seminggu ya nggak dijawab-jawab ya. Bikin list di situ. Ya kan? Tindak lanjuti bareng-bareng. Ayo kita tanyain bareng-bareng yuk tanyain. Lihat. Tetap mentok, naikin ke atas. Gitu caranya. Kalau itu bisa dilakukan pramuka, keren gitu. Keren, Kak. Iyalah. Bisa membuat perubahan di daerah kita itu. Betul. Itu caranya. Gitu. Ada capek ya gue, ngoceh. Untung ini bisa direkam dan di-download. Kayak mau bahas apa lagi? Terus bentar. Ya, itu sih kalau menurutku yang paling urgent ya. Mungkin bisa kegiatan yang bisa dilakukan dan bisa mengambil peran. Kegiatan yang bisa dilakukan oleh TD dan bisa mengambil peran di masa pandemi. Bener-bener mengambil peran ya. Bener. Itu loh maksudnya. Bukan kita terus menisbikan kegiatan yang sudah rutin berjalan ini, enggak. Ya ini biar tetap berjalan, literasi tetap berjalan. Tapi kan kita butuh bergerak nih, ya kan? Ya kalau cuma live IG kayak gini, ya kurang, perannya itu kurang. Besok setelah itu berjalan, live IG-nya kan topik pembicaranya kan beda. Bahasnya sudah beda. Bahasnya kan itu tadi. Ada kendala apa nih dari kuaranmu? Iya Kak, ini kemarin kita seminggu kemarin berjalan, kita sudah membuat aduan sebanyak 100 aduan Kak dari desa ini. Tapi ada kendalanya seperti ini Kak, gini. Udah kita tanyakan, ternyata masih ada bantuannya habis dan sebagainya. Kerucutkan, cariin solusi bersama. Oke, yang habis berarti naikin ke atas. Ayo kita rekap bareng-bareng. Datanya kita naikin nih. Di KC ngambil datanya, naikin ke kabupaten. Kabupaten gitu seminggu nggak ada respon, naikin ke provinsi. Gitu. Selesai. Jadi obrolannya tuh real gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Di live IG-nya tuh obrolannya real. Jadi sebuah peran serta kalian yang benar-benar sudah ini gitu. Sudah berjalan. Gitu. Jadi gimana Kak? Kegiatannya apa? Aduh, udah 3 bulan ini kita live. Oh, masa pandemi daring gitu.
Masa obrolannya, kegiatannya apa ini Kak di situ Kak? Bagus kayak itu. Ya makanya lah. Kalau nggak bagus Jadi nggak mungkin sedikit ada aku gambaran. oya-oya. Iya, maksudnya kalau bisa kan mulai ditularkan ke UART ranting atau Dewan Kerja ranting sama DKC yang lain gitu loh. Biar nggak cuman diem-diem baik. Gitu. Nyongnya ini guatel gitu loh. Gitu. Sudah nampak Kak? Apa? Sudah penjelasan mengenai kanal Udah. kabar itu. Oke. Jadi kira-kira selain itu untuk kegiatan yang terutama di optimalisasi media sosial Kak, mungkin ada saran kegiatan apa gitu? Media sosial itu saat ini adalah yang menjadi ujung tombak dalam kita melakukan literasi. Nah, dan kebetulan itu murah dan kita bisa buat masing-masing. Jadi sudah benar sih yang sudah dilakukan DKJ Cilacap ya, dalam artian memberikan informasi. Sebenarnya sih harus lebih ke daerah ya, bukan yang informasi yang dari provinsi atau yang dari pusat aja gitu. Tapi yang di Cilacap ada berapa PDP sekarang misalnya. Oh, sembuh loh ternyata di rumah sakit ini. Yuk kita explore yuk. Apanya yang bisa kita gali dari situ. Ternyata semuanya cuma disuruh untuk jaga kesehatan loh, misalnya kan. Jadi bikin testimoni atau bikin konten buat lokal dan memberikan informasi yang konsumsinya untuk di Cilacap gitu loh. Bayangin ini apa ya? Naluri nakal saya. Di pelabuhan di Cilacap pernah nggak dicek sama kalian? Sudah sesuai belum protokol di sana? Misalnya. Di Pertamina deh, misalnya ya di sana. Kan mereka punya dermaga. Boleh dong, misalnya. Kita berkunjung ke sana. Untuk apa? Kita mau membuat konten, Kak. Konten itu apa ya? Bahwasanya di pelabuhan di sini sudah sesuai protokol kesehatan. Mosok nggak boleh? Boleh lah, pasti. Tapi kalian juga harus sesuai protokol kesehatan juga ke sananya. Ya gitu-gitulah. Jadi Berarti mengenai informasi COVID ya Kak? ya itu salah satunya COVID tentunya. Terus tadi bantuan sosial juga kalian harus membuat konten lah. Bahwasanya, oh ternyata di sini masyarakat yang terdampak itu jumlahnya ada 1 juta orang. Yang baru dapat bantuan hanya 300 orang. Kalian kira-kira tergerak nggak hatinya untuk bisa membantu yang sisanya, untuk biar bisa tercover? Bukan berarti kalian harus mengeluarkan uang, enggak. Peran apa yang kalian bisa nih di sini? Nah, kalian bisa jawab sekarang masih. Gitu. Itu cukup jadi konten juga bisa. Ajakan. Jadi kalian udah tahu nih kanal-kanalnya semua. Ya kan? Ajakan buat masyarakat. Ayo, kalau ada bantuan yang kira-kira harus bisa mendapatkan bantuan sosial, kriterianya seperti ini loh. Kalau mau menyampaikan, bisa ke kanal yang ini loh. Kayak gitu. Kan konten itu. Iya kan? Tapi lebih ke lokalnya kalian, ke Cilacap. Explore habis-habisan Cilacap. Dari mulai yang terdampak COVID, sampai ke penyakitnya, sampai ke pasiennya, sampai ke pemerintahnya, sudah melakukan apa aja. Karena kalian sebagai agen pemerintah, kalian juga harus bisa membantu pemerintah dalam menangani masa pandemi ini. Gitu. Capek loh itu. Itu Lebih buaya mengambil sebenarnya peran kegiatan. ya? Ya Iya, sih, lebih emang mengambil harus peran. kayak gitu Kak. Iyalah, siapa lagi? Aku nanya, adik-adik penggalang, nggak mungkin.
kakak-kakak andalan. Nah, mereka sudah bergerak. Pramuka Peduli. Iya kan? Gitu. Siapa lagi? Jangan dengerin aku cerita ya, nih ya. Gantian lah kamu. Coba sekarang kalau udah denger informasi seperti itu. Kira-kira dari Dewan Kerja Cabang Cilacap mau seperti apa? Merasa tertantang? Apa merasa terbukakan matanya? Gitu. Kalau untuk kegiatan kita, yaitu seperti teman-teman yang lain, kegiatan dibatalkan, diganti menjadi kegiatan yang bersifat online-online seperti ini. Kemudian untuk perannya lebih ke untuk kanal lapor group kemarin sudah disampaikan dan sudah dilakukan oleh teman-teman pramuka di Cilacap. Kemudian kami juga Itu yang ikut serta dalam itu yang lainnya tidur nggak? yang lainnya enggak, Jangan-jangan kamu ditinggal sendiri. sama satu orang tadi yang 2 pulang. Oh, udah pulang. Enggak, Kak. Aman kok. Ya, itu sih. Tuh, kalau peran kami di sini tuh ikut dalam kemarin ikut dalam pengecekan di perbatasan gitu. Kemudian ada juga penyemprotan disinfektan, penyebaran informasi juga gitu mengenai COVID. Untuk di Cilacap sendiri untuk kondisi pasien COVID sudah mulai turun, tetapi Hmm, ada juga penambahan setiap harinya 2, kemudian turun lagi 3, hilang 2 gitu, naik turun. Tapi untuk jumlahnya sudah di bawah 10, Kak. ya, bagus lah. Ya itu, maksud saya teman-teman itu, ini kan sebenarnya kan eh, kalau orang ngomong, ini yang narasumber-narasumber itu kan ngomong literasi digital. Kita harus memberikan literasi. Iya iya. Terus habis di literasi dapat apa? Gitu loh. Terus habis di literasi kira-kira bergerak nggak? Jadi lebih ke perannya itu bukan hanya sebagai listener doang nih, dengerin doang. Terus oh ya udah oke. Oh ada informasi seperti itu toh. Oke deh. Oh ya udah. Enggak. Kita harus mulai sensitif dengan lingkungan kita. Oh, oh belum dapat bantuan. Gimana ya? Nah, jadi ini juga bagian dari literasi sebenarnya. Kalau literasi hanya kita ngobrol seperti ini, terus habis itu tidak ada hasilnya, itu dalam waktu tiga hari yang kanal itu webnya tak dibuat sama teman-teman di sini biar bisa diisi sama teman-teman TD se-Jawa Tengah. Apa nggak keren effortnya teman-teman di sini maksudnya? Kan sih ya. Iya. Nanti coba deh dibantu ngisi. Kelihatannya sekarang udah mulai dicek kok. Kalau udah ada datanya dari desa itu, nanti ada notifikasinya. Oh, data yang desa ini sudah ada. Tuh. Jadi nggak double-double. Gitu. Capek ya, ternyata ya ngomong sendirian. Enggak ding, berdua maksudnya. Jelasin, Kak. Ini pesertanya juga dari tadi cuma 3 orang. Monggo, mau Bukan bertanya sing seputar bukan sakabelina sing boleh nggak? takok, ya ki ora apa-apa rikane iso ngomong ngapak sithik lah. Orang anak ya, orang anak Nggak ada yang yang takok. tanya. Gitu sih, sebenarnya sih nggak apa. Ini kan, at least kan bagian jadi bagian konten buat timeline kalian juga kan. Nah, dari situ kan nantinya kan, ya siapa tahu juga ada yang dengerin kalau slow gitu. Ada yang lihat lagi gitu. Jadi sebenarnya nggak jangan terus berpikir viewernya cuma sedikit di bawah 10 itu jadi nggak semangat gitu, jangan. Tapi ketika udah kalian apa
simpen di timeline, diupload di IGTV misalnya, ya udah, itu jadi dokumentasi Iya. peran kita. Pernah live bareng. Iya, pernah live. Gitu, ada lagi nggak pertanyaan? Teknologi. Itu teman-teman SAK milenial sudah ada belum ya di Cilacap? Belum ya? Untuk Dewan Sakanya belum ada, Kak. Tapi Pinsakanya sudah ada. Udah. Berarti Sakanya sudah dibentuk hubungan kepengurusannya. antara kuartir cabang dan Dinas Kominfo sudah terjalin ya? Mm-mm. Oke. Tinggal Dewan Sakanya yang bergerak gitu. Belum ada Dewan Sakanya. Iyalah, open recruitment aja belum, udah pandemi. Gimana dong? Ya, Kak, banyak kegiatan yang tertunda akibat pandemi Iya, ini. iya. Dari Saka Milenial Keluarga, kedepannya ada kegiatan apa nih untuk TD? Ini loh. Tadi di atas tadi udah tak kasih bocoran loh. Jadi ada, Oh, kita mau ada gelar apa namanya? Gelar Saka Milenial. wow, kegiatan apa itu, Kak? Boleh Belum dibocorin punya sekarang apa enggak? anggota, tapi sudah berani mengadakan gelar Saka. Itu hanya Saka Wow, Milenial mantap tuh. sekali. Itu rencananya sih seminggu sebelum Hari Pramuka. Hmm. Kita mau adain gelar itu. Ya lumayan lah. Namanya tuh gelar Saka Milenial, giat edukasi literasi daring. Gelar. Iya, iya, iya. Kegiatannya nggak cuma 1 hari ini kan? Kok kamu tahu sih? Iya. Kegiatannya itu terbagi menjadi, waduh, banyak banget loh. Ini baru Kok konsep jadi ya. bocor ini, Kak? Nggak apa-apa, Kak? Oh nggak apa-apa lah. Kalau kita Saka Milenial ini oke-oke aja. Kalau kemarin kan Remuna daerah mau daring aja, saya harus membawa Kak Hirnowo untuk ngomong. Biar dipublikasikan, biar pada cepat-cepat dulu. Biar nggak kaget kan tiba-tiba Remuna daerah daring. Nanti Kuacam nggak siap-siap. Kasihan kan. Iya, Kak. Gitu. Jadi kemungkinan itu akan dilaksanakan pendaftaran itu tanggal 17 sampai 30 Juli. Ini sudah tanggal berapa? Kita akan membuka 11 ini. pendaftaran. Nah, pendaftaran itu, dan kita akan membuka pendaftarannya seluruh dunia. Wow. Berarti ini siapapun boleh ikut ya, Kak? Siapapun boleh ikut. Karena kan nanti kan kita kan munculin kan di situ kan tema acara apa, kegiatannya apa aja. Jadi sesuai minat dong pastinya kan. Kalau kita Saka kan sesuai minat. Tuh. Nanti ada kegiatan programming, kegiatan literasi, kegiatan IoT dan robotika, kegiatan jaringan dan big data, multimedia juga ada. Tuh dimulai tanggal berapa? Kelihatannya tanggal 4 kayaknya. Tanggal 4 itu kita model webinar gitu. Ada kelihatannya mungkin Kak Ono Weburbo yang akan ngisi. Sedikit Tapi kalian bocor harus ya, Kak? sudah dibocorin lah. Oh, sudah Ya, dibocorkan. itu kalau beliau bisa, gitu. Kalau beliau bisa. Tapi kan kita belum confirm. Kalau dia nanti mundur kan, paling kan jadwalnya cuma maju mundur gitu doang. Oh, aku bisanya tanggal yang ini. Oh ya oke. Siap. Nah, nanti kan kita buat sistem itu, teman-teman nanti bisa masuk ke sistem itu, registrasi, terus sesuai minatnya mau ikut kegiatan yang mana. Nanti informasinya di dalam sistem itu yang akan kita publish itu. Jadi semuanya nanti di situ. Dapat linknya juga di dalam situ, bukan dari grup WA. Gitu. Oke, berarti itu kegiatannya 3 hari apa cuma 1 hari, Kak?
4, 5, 6, 7, 8. Seminggu. Sip, ya. Wow, ini 1 minggu. Waktu yang lama ini. Tuh, jadi ini lagi contoh kegiatan apa? Rencana kegiatan. Jam 9 upacara pembukaan sampai jam 10. Jam 10, ini contoh aja nih. Jam 10 sampai jam 12, ruang aplikasi 1 membuat konten literasi digital untuk sosial media. Ruang aplikasi 2 membuat aplikasi web sederhana dengan Python. Ruang aplikasi 3 membuat jaringan LAN dan hotspot. Itu jam 10 sampai jam 12. Jam 12 sampai jam 1 isoma. Jam 1 sampai jam 15, ruang aplikasi 1 membuat video literasi digital. Ruang aplikasi 2 membuat IoT. Ruang aplikasi 3 membuat tulisan dan blog. 15 sampai 16 isoma. 16 sampai 17.30 ruang aplikasi diskusi terbuka tentang teknologi IoT dan robotika. 17.30 sampai 19.30 isoma. 19.30 sampai 21 ruang aplikasi 1 mengenal artificial intelligence. Ruang aplikasi 2 membuat cloud server dan VPS. Ruang aplikasi 3 jualan online dengan sosial media. Jam 21 sampai jam 8 pagi peserta istirahat. Kayak kemah nggak kira-kira? Berarti di situ ya mau masuk ke kelas yang mana, ke kelas yang mana gitu. Iya, iya. Gitu. Terus Kak, Iya dong. Ya kita kan harus mengambil peran. Tuh. Tuh, ya apa sih yang bisa kita buat ya kita realisasikan gitu aja. Itu baru hari pertama. Hari kedua, jam 8 pagi sampai jam 9, ruang aplikasi publik, diskusi terbuka Saka Milenial. Jam 9 sampai jam 12, webinar hari pertama. Oh. Gerakan Pramuka menyikapi kebijakan belajar daring di tengah pandemi. Pembicaranya ada Kak Rina tadi. Weh, ada Saka Milenial Kota Semarang. Halo Kak. Ini dia aja belum tahu loh. Kali kita publik kita bocorkan di sini. Ada Kak Ngawa Bisaka, ada Ono Wipurbo, ada Kak Mariam Barata, itu dari Kementerian Kominfo. Ya gitu-gitulah, pokoknya seru harusnya, dan itu sesuai dengan minat pastinya. Minat tentang IT tentunya ya. IT kan banyak tuh, sesuai dengan kriteria yang di Saka Milenial kan ada kriteria, ada berapa ya? 6 ya? programming, kemudian Ada 5 ya? editing gitu. Ya, programming, literasi, IoT, robotika, jaringan, big data, multimedia, ya, itu deh. Pasti kan ada yang nyantol gitu loh, untuk anak penegak pandika semua. Nggak mungkin nggak ada yang nyantol semua. Nanti dari kriteria pasti ada yang nyantol salah satu. Gitu guys. Halo, Saka Milenial Kota Semarang. Kamu tak ajain live, sakso, randang-dang kok. Udah ada. Keduluan malah. Gitu. Jadi harapannya sih teman-teman dengan kerja juga bisa mengambil peran dong. Saka Milenial loh, belum punya anggota, belum punya Dewan Saka. Kita bisa bergerak. Kalau apalagi kalau kita berkolaborasi bersama-sama. Wah, itu akan gila pasti. Gitu. Sekali-sekali boleh dong Dewan Kerja Cabang punya usulan. Kak, aku mau ngadain kegiatan kayak gini dong. Bisa nggak kita disupport? Gitu. Nggak pernah berani ya? Maksud harus kegiatannya sesuai dengan kalender. Kegiatannya dari Warnas sudah dicoret semua. Gitu. Kita yang harus buat kegiatan. Siap diagendakan Kak? Iya kapan? Agendakan terus setelah pandemi ini rampung nggak? Gitu kan Nur? Ini udah jam berapa nih? 10:30 loh. Bagaimana kalau kita sudahi? Karena sudah malam. Jadi kalau ngobrol itu paling lama itu 1 jam sebenarnya. Itu yang disarankan. Tapi setengah jam itu sudah cukup
banyak harusnya. Tapi terserah deh, ini kan acaranya DKJ Cilacap ya. Saya mah hanya Loh, tukang ngoceh aja. malam itu karena tadi mau gabung susah gitu. Pas Iya, di awal-awal terus ini baru lancar ke sini. Jadi udah malam kan tadi mulai live-nya. iya, betul. Gitu Kak. Banyak ya bocoran yang tak kasih tahu ya. Luar biasa. Gak apa-apa, Kak. Ya harapannya sih teman-teman juga bisa akan berperan serta juga dan apa ya, terbuka wawasannya sebenarnya. Jadi, oh iya ya bisa ya kita ya seperti itu. Ya udah, ayo jalan bareng. Istilahnya itu kalau orang demo itu kan pramuka TD bersatu nggak bisa dikalahkan lah. Gila. Gitu maksudnya. Penerus bangsa ya. Kita harus Ya, ambil Kak. peran. Beneran loh ini ya, saya tunggu Cilacap nih, pokoknya besok saya cek. Nah, saya sudah mengagendakan untuk bisa muter Siap-siap, Kak. Cilacap. Ada lagi nggak yang mau Iya ditanyakan? mau, Kak. Kalau Mau, saya sih, udah kita cukupkan saja. saya Mau sih, Kakak juga mau istirahat gitu. loh enggak, loh kalau saya sih masih, kalau tentang masalah kayak gini saya harus mengambil porsi saya untuk bisa memberikan informasi sebanyak-banyaknya yang saya tahu ya. Tuh. Gitu. Tapi kalau kakaknya udah capek ya istirahat loh. Iya, karena harus istirahat kan kita harus menjaga imun Ya, tubuh, harus. ya kan? Oh, biar kita tidak kena COVID. Jaga imunitas tubuh. Yes. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, ya kan? Jaga jarak, jogo tonggo. Nah, Dan pakai masker ya, Kak. pakai masker. Yes. Itu Oke, Kak. Terima kasih atas terima kesempatan kasih. ngobrol-ngobrolnya kali ini. Sangat Sama-sama. luar biasa kepada Kak Jangan Ardo. kapok ngobrol sama saya, ya kan? Enggak. Salam buat kakak-kakak yang lain di Cilacap. Thanks. Harapannya Cilacap bisa ngambil peran duluan deh. Insya Allah, Tuh. Kak. Doakan, Kak. Jawa Tengah itu tidak akan bisa bagus kalau yang di cabang juga nggak bagus gitu. Jadi Mm. ya tugas saya juga sih. Kebetulan kan saya di Pinsaka milenial. Terus kebetulan juga andalan daerah urusan komunikasi strategis. Jadi sebenarnya memang disuruh ngomongin kayak gini ke semua kuarcap gitu. Jadi mungkin jadi tugas sampingan. Gitu ya. Oke, Selamat Kak. malam. Terima kasih banget. Jaga Terima kesehatan kasih juga, selalu. Kak. Ya, salam buat teman-teman di sana yang masih melek itu. Terus Oke, baik. dijaga kesehatan.